Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waalaikumsalam. waalaikumsalam. dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah data mining. Ya, di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ini ada Muhammad Saya, Valerian. saya. Yang kedua ada Reza Gani Sulaiman. Yang ketiga ada saya sendiri. Yang keempat ada Dimas Nur Cahya. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Peningkatan data medis dari rumah sakit, klinik, dan laboratorium membuka peluang besar untuk analisis yang dapat mendukung diagnosis dan pengelolaan perawatan. Namun, kompleksitas dan volume data seringkali menyulitkan identifikasi pola secara manual. Self-Organizing Map atau SOM ini metode machine learning yang menawarkan solusi dengan mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan karakteristiknya, sehingga pola penyakit dapat diidentifikasi untuk mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih efisien dan akurat. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu terdapat 3 tahapan, yaitu pengumpulan, praproses, dan penggunaan SOM-nya. Yang pertama, pengumpulan. Dataset diambil dari platform Kaggle, diagnosis dataset. Data mencakup informasi pasien, gejala, parameter vital, diagnosis, dan rencana perawatan. Memastikan data memenuhi legalitas, etika, dan perlindungan privasi pasien. Nah, kemudian untuk praproses ini, membersihkan data, mengatasi data kosong, duplikat, atau tidak relevan, mengatasi outlier, mendeteksi dan menangani nilai ekstrim dengan analisis statistik, normalisasi data, mengubah skala data dari rentang seragam untuk analisis yang konsisten. Nah, kemudian untuk penggunaan SOM, ini melakukan klasterisasi dengan SOM berdasarkan parameter seperti gejala, usia, dan hasil diagnosis untuk menentukan parameter SOM seperti ukuran grid, iterasi, dan learning rate. Nah, untuk proses kerjanya itu, yang pertama itu inisialisasi bobot untuk setiap neuronnya di setiap grid. Kemudian untuk pemrosesan data itu meliputi presentasi input, kemudian perhitungan jarak, dan kemudian pembaruan bobot neuron BMU dan neuron di sekitarnya diperbarui untuk lebih mendekati vektor input. Nah, untuk ke langkah terakhirnya itu penurunan learning rate dan radius tetangga dengan secara bertahap menurun agar pembaruan lebih spesifik di akhir iterasi. Nah, langkah-langkah itu diulangi untuk semua data, masukkan hingga iterasi maksimum tercapai, atau perubahan bobot menjadi sangat kecil. Next. Lalu di sini ada hasil SOM yang dimana terdapat juga gambar visualisasi. Gambar ini, gambar heatmap ini memvisualisasikan jumlah data peta SOM dengan anotasi penyakit seperti healthy, bronkitis, pneumonia, cold, dan flu. Untuk sumbu X dan Y itu, yang dimana untuk sumbu X memiliki kolom SOM atau mewakili kolom SOM, sedangkan sumbu Y mewakili baris SOM. Lalu ada warna pada heatmap yang dimana warna di heatmap ini mempresentasikan jumlah data yang dipetakan. Semakin gelap warna birunya, semakin banyak data yang terletak di neuron tersebut. Yang dimana kalau misalkan sebaliknya yaitu warna putih menunjukkan jumlah data yang rendah atau tidak ada data. Terus ada label penyakit di dalam heatmap ini, yang dimana pada setiap neuron terdapat anotasi berupa kategori penyakit yang dominan pada neuron tersebut. Contohnya di neuron di 0,0 atau 0,0, yang dimana di situ warnanya biru pekat.
yang dimana di situ terdapat banyak penyakit seperti pneumonia, cold, dan juga bronkitis. Lalu ada skala warnanya. Untuk skala warna sendiri itu menunjukkan jumlah data yang dimana warna biru gelap menunjukkan lebih dari 100 data, sedangkan warna terang mewakili jumlah data yang lebih kecil. Di sini ada pembahasannya untuk U-matrix-nya atau Unified Distance Matrix. Gambar pertama menunjukkan visualisasi U-matrix yang menggambarkan jarak antara neuron dalam self-organization map atau SOM. Warna kuning cerah menandakan area dengan jarak yang lebih jauh, yang menunjukkan perbedaan signifikan antar klaster. Sedangkan warna hijau dan warna biru gelap mengindikasikan jarak yang lebih dekat, menunjukkan data yang lebih seragam. Dari visualisasi ini, terdapat beberapa area dengan perbedaan besar, menandakan adanya beberapa klaster yang terbentuk dengan baik dalam data. U-matrix membantu mengidentifikasi struktur klaster dan memberikan gambaran awal tentang distribusi data yang diolah. Lalu untuk pembahasan selanjutnya itu heatmap BMU dengan anotasi penyakit. Gambar kedua tadi itu menampilkan heatmap BMU, Base Matching Unit, yang menunjukkan jumlah data yang dipetakan ke setiap neuron SOM dengan anotasi penyakit seperti healthy, flu, cold, bronkitis, dan pneumonia. Warna biru gelap tadi itu menunjukkan neuron dengan jumlah data tertinggi yang seperti Reja katakan tadi. Sementara area lebih terang menunjukkan neuron dengan lebih sedikit data. Distribusi penyakit menunjukkan bahwa beberapa kondisi seperti bronkitis dan pneumonia cenderung teralokasi di area tertentu, sedangkan healthy tersebar lebih merata. Visualisasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana penyakit dikelompokkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam diagnosis atau penelitian medis. Kesimpulannya, proyek ini berhasil menggunakan Self-Organizing Map atau SOM untuk mengidentifikasi pola penyakit berdasarkan data medis. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode SOM efektif dalam mengelompokkan pasien berdasarkan karakteristik medis, seperti gejala, parameter vital, dan riwayat penyakit. Visualisasi yang dihasilkan seperti peta topologi mempermudah interpretasi pola sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Proyek ini membuktikan bahwa analisis berbasis SOM dapat meningkatkan efisiensi diagnosis dan pengelolaan perawatan medis. Yang terakhir mungkin ada saran untuk kedepannya. Yang pertama ini ada pengembangan data. Gunakan data medis yang lebih beragam dan real time untuk meningkatkan validitas hasil analisis. Yang kedua adalah penerapan klinis. Hasil dari analisis SOM dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen rumah sakit atau mendukung keputusan berbasis data. Yang ketiga ada pengembangan model, kombinasi SOM dengan metode lain seperti deep learning untuk meningkatkan akurasi dan eksplorasi pola yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, yang keempat, etika dan keamanan data. Tetap prioritaskan perlindungan privasi data pasien untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.